Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Kali ini kita ketemu lagi di program HBCC atau School of Five sesi yang kedua. Nah, anak-anak, sebelum ke materi kali ini, saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat di sesi 1 yang kemarin apa saja yang sudah anak-anak peroleh? Ya, banyak sekali ya. Di antara lainnya yang sudah anak-anak peroleh kemarin, sudah anak-anak ketahui, antara lain yaitu ada 5 tokoh superhero atau School of Five. Nah, siapa saja 5 tokoh itu? Yang pertama adalah Pipu, kemudian yang kedua ada Mandy, yang ketiga Mala, yang keempat Maxi, dan yang kelima Maggie. Oke, nah selain 5 superhero, apa lagi yang anak-anak masih ingat coba? Ya, yaitu melaksanakan atau melakukan kebiasaan baru atau yang sering disebut dengan new normal. Nah, dalam melaksanakan kebiasaan baru itu yang harus dilaksanakan terutama ada 3M. Nah, 3M itu apa saja anak-anak masih ingat? Ya, 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang kedua memakai masker. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, selain itu ada lagi, kemarin sesi 1 kita sudah membicarakan tentang pengertiannya apa itu virus corona. Kemudian juga sudah cara mencegah virus corona tersebut. Nah, baiklah anak-anak. Pada sesi kedua kali ini kita akan mempelajari dan melakukan CTPS. CTPS itu apa? Siapa yang sudah tahu? Iya, betul sekali. CTPS adalah cuci tangan pakai sabun. Nah, sabunnya nggak harus sabun cair ya, Nana. Kalau nggak ada sabun cair, bisa juga menggunakan sabun batangan. Nah, kalau terpaksanya nggak ada sabun cair, nggak ada sabun batangan, nggak ada air yang mengalir, anak-anak bisa menggunakan penggantinya yaitu hand sanitizer. Lalu bagaimanakah cara atau urutan melakukan atau melaksanakan cuci tangan pakai sabun yang benar? Bagaimana anak-anak? Nah, agar anak-anak tahu urutan yang benar itu seperti apa, mari kita simak bersama video berikut ini.
Nah, anak-anak setelah menyaksikan video tentang CTPS, nanti saya harap anak-anak bisa melakukan sendiri di rumah kalian masing-masing, yaitu cara cuci tangan pakai sabun bagaimana yang benar. Nah, sebelum melaksanakan cuci tangan pakai sabun ini, anak-anak harus mempersiapkan peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan. Yaitu yang pertama harus ada air yang mengalir. Kemudian yang kedua ada sabun. Syukur kalau sabun cair, kalau nggak ada sabun batangan juga nggak apa-apa. Kenapa disarankan sabun cair anak-anak? Ya, karena kalau sabun cair itu ngambilnya kita langsung dituang ke tangan dan habis itu digunakan disiram, dibilas langsung hilang. Tetapi kalau sabun batangan kita memakainya kan memegang sabun tersebut dan sabun tersebut masih digunakan lagi setelahnya. Jadi ada kemungkinan virus atau kuman yang tertinggal di sabun batangan. Beda dengan sabun cair. Oke, setelah ada air mengalir, sabun, kemudian yang ketiga yaitu pakai handuk kering atau boleh juga menggunakan tisu. Maksudnya kalau tisu juga sekali pakai langsung dibuang. Nah, kalau handuk diusahakan yang kering supaya seandainya ada kuman atau virus yang ada di handuk, kalau basah nanti mudah menempel. Nah, kalau kering nanti tidak menempel ke tangan kita. Nah, usahakan pakai tisu yang sekali pakai langsung dibuang. Oke, setelah ketiga bahan siap, anak-anak tadi sudah memperhatikan di video ya, urutan mencuci tangan yang betul itu seperti apa ya. Yang pertama bisa kita ulang bareng-bareng di sini. Yang pertama adalah membasahi tangan dengan air yang mengalir. Kemudian setelah tangan kita basah, lalu ambil sabun cair, kita taruh di telapak tangan. Kemudian yang ketiga kita gosok-gosokkan pada telapak tangan kanan dan kiri sampai berbusa. Kemudian yang keempatnya yang digosok adalah punggung tangan. Punggung tangan secara bergantian kanan dan kiri. Setelah punggung kanan dirasa bersih, kemudian di sela-sela jari. Di sela-sela jari ini tujuannya agar kalau ada kuman atau virus yang menyelip di sela-sela jari ini diusahakan sampai bersih. Kemudian setelah itu ruas-ruas jari kita, ruas-ruas jari ini gerakannya adalah mengunci bergantian begini ya, bergantian kanan dan kiri. Okay. Kemudian yang berikutnya setelah ruas-ruas jari yang kita bersihkan adalah pada jempol. Jempol ini gerakannya sampai maju mundur dan putar-putar bergantian kanan dan kiri. Ya, setelah jempol kita dirasa bersih, kemudian kuku pada ujung-ujung jari ini kita gosok-gosokkan berputar-putar begini di telapak tangan bergantian, yang kanan di telapak kiri, yang tangan kiri nanti gantian digosok-gosokkan di telapak tangan kanan. Nah, setelah kuku dirasa bersih, tinggal membilas dengan air yang mengalir. Mengapa harus air yang mengalir? Karena kalau airnya mengalir ke bawah, nanti seandainya ada kuman langsung ikut terbawa air. Tetapi kalau airnya tidak mengalir atau menggenang, nanti seandainya ada kuman, kumannya tetap tertinggal di situ dan tangan kita masukkan dan kumannya masih ada di situ. Yang terakhir setelah dibilas, dirasa sudah cukup bersih, tinggal dilap. Yang terakhir dilap, boleh menggunakan tisu atau boleh juga menggunakan handuk kering seperti yang sudah saya sampaikan di depan. Baiklah anak-anak, setelah anak-anak mempelajari cara cuci tangan pakai sabun yang benar ya, itu kemudian nanti anak-anak itu tidak hanya sekali dua kali melakukan ya setiap harinya. Nah, kapan saja harus melakukan cuci tangan ini? Di antaranya setelah anak-anak bersin atau batuk
kan biasa ditutup pakai tangan atau begini. Nah itu setelah bersin atau batuk tangan kita untuk menutupnya, itu anak-anak harus melakukan cuci tangan pakai sabun tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum ya, kalau ini yang kedua sebelum memegang atau menyentuh makanan. Ketika anak-anak ingin mengambil makanan atau menyentuhnya, itu harus cuci tangan dulu pakai sabun. Nah setelah itu tadi, setelah bersin, sebelum menyentuh makanan, mencuci tangannya yang pakai sabun ini juga setelah dari toilet. Setiap anak-anak habis selesai dari toilet atau dari WC, anak-anak harus melakukan cuci tangan pakai sabun setelah dari toilet. Kemudian selain itu juga setelah bermain, ketika anak-anak bermain baik di dalam rumah maupun di luar rumah, mungkin mainannya kotor-kotor di tanah, atau mungkin pegang bola yang bolanya menggelinding di tanah. Nah itu dimungkinkan ada kuman di sana, sehingga ketika selesai bermain anak-anak juga harus melakukan cuci tangan. Kemudian yang lainnya lagi yaitu setelah dari tempat-tempat yang ramai. Misalnya suatu ketika anak-anak dari pasar ya, pasar merupakan tempat yang ramai. Nah dari sana anak-anak sampai di rumah juga harus cuci tangan. Contoh yang lain selain di pasar, misalnya anak-anak dari warung belanja gitu, disuruh ibu mungkin, nah sepulangnya dari warung juga harus cuci tangan. Selain dari tempat yang ramai, juga setelah ini anak-anak menyentuh binatang. Nah barangkali anak-anak di rumah punya peliharaan binatang, misalnya yang sering kita jumpai kucing, anjing, kemudian mungkin kambing ya. Setelah anak-anak mungkin bermain dengan kucing, dengan anjing, atau mungkin dengan kambing, nah setelah menyentuh binatang-binatang tersebut, anak-anak juga harus melakukan cuci tangan pakai sabun. Nah itulah anak-anak, di sesi kedua ini kita sudah mempelajari atau membahas tentang CTPS. Nah sebelum saya akhiri, ada tugas yang harus anak-anak lakukan di rumah. Jadi anak-anak melakukan cuci tangan pakai air dan sabun setelah melakukan macam-macam kegiatan tadi. Nah saya minta anak-anak membuat video ya, video ketika melakukan cuci tangan pakai sabun. Kemudian video tersebut nanti setelah jadi atau setelah selesai dikirim ke saya. Nah itu saja tugasnya. Kita akhiri sampai di sini. Kita insya Allah ketemu lagi nanti di sesi yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.